Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang kasih dan perbuatan, maka kita diberikan sebuah contoh yang langsung dari Alkitab tentang kasih dan perbuatan antara Kain versus Kristus. Nah, apa maksud 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 12 yang berkata, sebab inilah berita yang telah kami dengar dari mulanya, bahwa yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Perhatikan kalimat, kita harus saling mengasihi. Dan ini berita yang Yohanes terima, dia dengar dari mulanya, dan itu adalah ajaran Kristus. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Nah, saudara, kalimat bukan seperti Kain, saudara, ini sebuah kontras dengan apa yang Kristus ajarkan. Kain berasal dari si jahat. Kita tahu Yohanes langsung ke inti masalah, bahwa iblis itu adalah bapa segala pendusta, dan iblis itu datang membunuh, mencuri, membinasakan. Jadi dalam konteks ini Yohanes jelas menyatakan bahwa Kain berasal dari si jahat, karena Kain membunuh adiknya, kita tahu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan apakah sebabnya ia membunuhnya, membunuh adiknya Habel? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kain dan Kristus, satu hal yang jelas sangat mengejutkan kita ketika ditampilkan oleh tulisan 1 Yohanes pasal 3. Kristus mengajarkan kasih, Kristus membawakan kebenaran. Mengapakah Kain disebutkan dalam tulisan Yohanes ini? Karena Kain tidak bisa menerima perbuatan benar adiknya. Apa yang ditolak oleh Tuhan dari persembahannya, ada kesempatan untuk memperbaikinya ketika dia tidak harus marah dan membiarkan iblis untuk masuk. Dia membuka celah untuk hidupnya dijatuhkan. Tuhan sudah memperingatkan, Kain, apakah wajahmu tidak akan tersenyum jika engkau berbuat baik? Namun jika tidak, hati-hati, iblis sudah menunggu. Nah, saudara, bagi Kain, apa yang ditolak oleh Tuhan dari dirinya, itu kesalahan adiknya. Inilah kekeliruan yang besar di dalam kehidupan menghadap kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, melayani Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Menyalahkan orang lain atas kegagalan diri. Saudara, berbeda sekali kalau kita lihat apa yang Kristus lakukan. Bahwa ketika manusia yang sudah gagal, Kristus yang benar justru menggantikan manusia itu untuk menerima kegagalan daripada manusia untuk taat kepada Allah. Kristus Yesus justru menyerahkan diri untuk taat sepenuhnya, menggantikan kegagalan itu, menebus kegagalan manusia untuk tunduk taat kepada Allah. Ketika Kain yang gagal menyenangkan hati Allah dengan persembahannya, kegagalan itu bukanlah sesuatu yang ditebus oleh dia, dan dia menyelesaikannya dengan persekutuan dengan Allah. Tapi dia menyalahkan Habel, menyalahkan yang benar. Nah, saudara, ini satu pola yang harus ditinggalkan. Karena menuduh dan menyalahkan ini adalah pola sejak dari Taman Eden. Menghakimi. Itulah yang terjadi ketika Adam jatuh dalam dosa. Yang disalahkan adalah perempuan yang dikasihkan, wanita yang dikasihkan oleh Allah. Hawa menyalahkan ular. Semua saling menyalahkan, menghakimi. Tapi tidak melihat bahwa diri sendiri harus kembali kepada persekutuan yang benar, bertobat, dan sungguh-sungguh. Selama kalian berbeda dengan Kristus, manusia yang gagal, justru Kristus yang datang menggantikan manusia, menanggung kegagalan itu untuk membawa manusia kepada kebenaran.
Maka ketika bicara tentang kasih dan perbuatan, di dalam kasih, sekali lagi, tidak ada penghakiman. Dan kasih perbuatan itu berjalan beriringan seperti saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Mari kita lihat bersama ketika kasih Kristus kita renungkan di saat ini. Bagi saya, kita harus jelas bahwa objek kasih tidak menentukan apakah kita bisa mengasihi atau tidak. Tetapi subjek yang ada dalam diri kita, yakni Kristus Yesus, itu yang menentukan kita bertindak kasih atau tidak. Saudara, Kain di dalam kasih dan perbuatannya kepada Allah membawa persembahan. Dia menyalahkan bahwa persembahannya tidak diterima. Saudara, ada banyak orang ketika melakukan perbuatan kasih yang ingin dilakukan, seringkali menjadikan patokannya itu adalah suasana sekitarnya. Bagaimana saya bisa mengasihi kalau dia masih jahat sama saya? Bagaimana saya bisa berdoa kalau saya tidak didukung dalam situasi yang ada? Saudara, ketika bicara kasih dan perbuatan diwujudkan kepada Allah dan sesama, Daniel tidak pernah membutuhkan sebuah aturan yang mendukung dia baru bisa berdoa. Enggak. Daniel membuka jendelanya, Daniel berdiri berdoa, dia menghadap ke Yerusalem. Dia gak peduli ketika aturan melarang untuk berdoa, ketika dia tetap berdoa untuk bangsa negaranya. Di saat negaranya memutuskan bahwa berdoa kepada Allah yang lain kecuali kepada dewa, itu salah. Daniel tetap berdoa. Daniel tidak membiarkan objek kasih yang dia kasihi, pemerintahan yang dia doakan, negara yang dia doakan, raja yang dia doakan, kesejahteraan Israel yang dia doakan, dan banyak yang dia doakan, ditentukan oleh lingkungan sekitar dia. Kalau orang lain mungkin takut untuk berdoa, sudah mundur. Daniel enggak, karena dia berdoa dan kesalehannya, dia dimasukkan ke gua singa. Tapi bagi dia enggak masalah, karena kasih yang di dalamnya, subjek yang ada di dalamnya, yang melahirkan kasih dan perbuatan itu, melahirkan doa itu. Saudara, sebagai pendoa, ayo kita ambil contoh sebagai pendoa. Ketika kita berdoa, apakah kita membiarkan objek yang kita doakan menentukan doa kita? Enggak bisa. Alkitab di Roma pasal 12 berkata, doakan musuhmu. Mereka dalam kondisi masih jadi musuh kita. Kita doakan, saudara. Tuhan gak bilang, tunggu dia baikan sama kamu, kamu doakan. Enggak. Alkitab berkata, doakan musuhmu. Berkati dia. Naikkan doa pengampunan, masih musuh. Doakan. Sudah apa yang menjadi pemulihan bagi Ayub dan bagi teman-temannya? Sebuah ujian yang Tuhan berikan. Ayub doakan Elifas dan kawan-kawan. Kalau kamu gak doakan, habis mereka. Karena mereka bersalah. Kamu doakan, minta pengampunan. Apakah Ayub berkata, gak bisa. Saya mau lihat sedikit kecelakaan yang dialami dulu, baru saya bisa berdoa untuk mereka. Saya melihat hukuman Tuhan dulu. Nyatakan Tuhan bela saya, baru saya doakan. Tapi enggak. Ayub tetap berdoa ketika Elifas dan kawan-kawan tidak ditunggu oleh Ayub untuk mengalami sesuatu murka Allah. Dia langsung membela dalam doa. So bagi saya, panggilan menjadi pendoa adalah sebuah panggilan yang luar biasa. Panggilan yang dengan hati tulus, murni, kudus, sungguh-sungguh, yang tidak ditentukan oleh objek daripada kasih. Soal kasih di hati kita itu mengalir, bukan ditentukan di luar, tapi ditentukan kasih Kristus yang di dalam kita. Kenapa kita bisa mengasihi musuh? Karena kasih Kristus dalam hati kita. Kenapa kita bisa berdoa untuk musuh? Karena kasih Kristus dalam hati kita. Kenapa kita bisa berdoa untuk orang yang tidak punya hubungan dengan kita? Karena kasih Kristus yang menebus kita. Mengapa kita bisa berbuat baik kepada orang dalam kasih dan perbuatan? Karena kasih Kristus yang telah mati bagi kita. Maka kasih Kristus yang menjadi motivator bagi kita berdoa. Kasih Kristus yang menjadi motivator bagi kita mengasihi orang. Kasih Kristus yang memotivasi kita melakukan perbuatan kasih dalam hidup kita. Haleluya. Amin, saudara.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 1 Yohanes pasal 3:16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara, betapa mengejutkannya ketika 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita buka Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Itu memiliki satu paralel yang luar biasa di ayat yang tepat. Kalau ini 1 Yohanes pasal 3 16, kalau Injil Yohanes pasal 3 16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes berkata ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka saya katakan ini yang menjadi motivasi kita mengasihi. Sehingga Yohanes berkata, motivasi yang mengasihi itu yang berasal dari kasih Kristus di atas kayu salib. Sehingga membuat kita sampai rela menyerahkan nyawa dalam mengasihi. Bukan hanya harta, bukan hanya waktu, bukan hanya perasaan, korban perasaan. Nyawa pun rela kita berikan untuk mengasihi saudara kita. So ini berita yang mengejutkan bagi dunia. Siapa yang mau menyerahkan nyawa untuk orang lain? Saudara tahu bahwa Roma berkata, kalau menyerahkan nyawa untuk orang baik, banyak yang mau menyerahkan. Saya pernah ke Kolkata, sebutannya Kolkata, kita taunya Kalkuta ya, sebenarnya udah berubah nama. Ketika saya ke India, saudara, saya punya kesempatan mendengarkan penjelasan tentang perjalanan hidup Mother Teresa dan melihat makamnya dia. Ketika berkunjung ke makamnya Mother Teresa, dijelasin karya-karyanya di tempat museumnya. Saudara, berapa banyak orang berani mati untuk Mother Teresa? Banyak, saudara. Mereka berkata, Tuhan ambil nyawaku, biar aku yang mati menggantikan Mother Teresa. Mother Teresa itu terlalu baik bagi bangsa India, bagi Kalkuta, bagi Kolkata. Untuk orang baik banyak yang berani mati. Untuk orang yang benar banyak orang berani. So ketika kejadian-kejadian politik terjadi, orang melihat ini pemimpin politik yang benar kok dijolimin. Oh, mereka pasang badan. Ini dijolimin nih, kita bela. Banyak yang berani. Tapi saya mau tanya, berapa banyak yang berani menyerahkan nyawa untuk orang yang berbuat jahat? Penjahat, orang masih berdosa, pembunuh, yang divonis di pengadilan, orang yang dipenjara, gak ada. Maka Paulus berkata di Roma, mati untuk orang baik banyak, mati untuk orang benar banyak yang berani, tapi mati untuk orang berdosa hanya satu orang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Inilah berita yang luar biasa, bahwa Kristus Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk saudara saya. Karena teladan Yesus inilah, maka Yohanes berkata, kita pun wajib, bukan opsional, wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Saudara, inilah yang menjadi motivasi kita bertindak dalam kasih dan perbuatan. Kita gak mau bicara hanya kulit. Kita gak mau bicara kekristenan hanya kulit. Saya ingin hari ini kita membongkar isi yang dalam. Apa yang memotivasi kita ketika melakukan satu perbuatan, ketika melakukan satu wujud kasih. Bukan untuk menebus akan diri kita, akan perbuatan kita. Saya berbuat kasih supaya perbuatan saya yang dulu ditebus. Oh, itu menjadikan orang lain, menjadikan satu objek untuk menebus. Enggak. Anak Tuhan berbuat kasih bukan menebus masalah. Berbuat kasih karena kasih Kristus yang telah mati bagi dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kasih dan perbuatan. Kasih terungkap dengan sungguh-sungguh menolong orang yang memerlukan bantuan. Yaitu dengan membagi harta milik kita dengan mereka. Pak Fu, apakah ini benar? Benar. Ini ditulis Yohanes pasal 2 ayat 14, Yakobus pasal 2 ayat 14 dan 17. Maka ketika bicara kasih dan perbuatan, saya mau katakan bahwa kasih terungkap, dijelaskan di Yakobus pasal 2 ayat 14 dan 17. Itu diungkapkan dengan sungguh-sungguh, dengan menolong orang lain yang memerlukan bantuan. Dan itu sampai membagi harta milik kita. Kalau saudara lihat bahwa apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan ini,
Saya bagikan untuk kita. So lihat Yakobus. Saudara lihat ya. 14 sampai 15. Saudara, apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakan kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, kita akan bersambung dalam seri selanjutnya khotbah saya. Kita berhenti sampai hari ini di sini. Saudara bawa ayat ini, Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Doakan di hadapan Tuhan, cari maknanya, saudara gumulkan. Saya akan menjelaskan apa arti yang Yakobus katakan. Iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati, kosong. Itu bukan iman. Sebenarnya gak ada iman, cuma ngaku punya iman. Karena dari perbuatannya ketahuan gak punya iman. Nah, apa maksud daripada Yakobus yang sedemikian tajam berkata? Mengejutkan sekali ketika kitab Yakobus berdampingan dengan Ibrani. Karena setelah Ibrani berkata iman dan perbuatan, iman, oleh karena iman Musa, oleh karena iman Habel, oleh karena iman Yosua, oleh karena iman Daniel, pahlawan-pahlawan iman ditampilkan. Tapi tiba-tiba Yakobus muncul dengan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yuk saudara, mari kita renungkan dengan dalam. Apakah kasih Kristus yang menentukan perbuatan dan kasih kita? Ataukah sekitar kita yang menentukan kita berbuat kasih atau tidak? Dan hari ini saya sudah bagikan, harusnya kasih Kristus yang memotivasi hidup kita. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.